Bagaimana kalau orang yang paling kamu benci ternyata adalah orang yang paling banyak berkorban untukmu? Di serial Naruto Shippuden, hampir semua orang mengenal Itachi Uchiha sebagai pengkhianat, pembunuh, orang yang tega membantai klannya sendiri. Tapi kenyataannya jauh lebih kejam daripada itu. Karena Itachi bukan monster, dia adalah orang baik yang dipaksa memikul dosa yang bukan sepenuhnya miliknya. Sejak kecil, Itachi bukan anak biasa. Dia jenius, dia tenang, dia kuat. Tapi di balik semua itu, dia adalah anak kecil yang terlalu cepat melihat kebencian dunia. Dia menyaksikan perang, dia melihat darah, kematian, dan kebencian antar manusia sejak usia yang seharusnya dipenuhi masa bermain. Itachi tumbuh bukan dengan tawa, tapi dengan pertanyaan, kenapa manusia selalu menghancurkan satu sama lain? Dan dari situ, satu hal tumbuh dalam dirinya. Dia ingin perdamaian, meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Lalu datanglah hari paling gelap dalam hidupnya. Klan Uchiha merencanakan kudeta. Desa Konoha mulai curiga. Kebencian tumbuh dari dua arah. Dan di tengah semua itu, Itachi berdiri sendirian. Dari satu sisi, ada keluarga dan darah dagingnya sendiri. Di sisi lain, ada desa yang ingin dia lindungi dari perang besar. Bayangkan, masih muda, tapi dipaksa memilih. Menyelamatkan satu kelompok atau mencegah ribuan orang mati. Dan inilah yang tidak banyak orang pahami. Kadang dalam hidup, seseorang tidak diberi pilihan antara baik dan buruk, tapi dipaksa memilih antara dua luka yang sama-sama menghancurkan. Lalu Itachi mengambil keputusan paling tragis dalam sejarah Naruto. Dia membantai klannya sendiri, bukan karena dia haus darah, bukan karena dia jahat, tapi karena dia ingin mencegah perang yang lebih besar. Dan yang paling menyakitkan, dia memilih untuk dibenci oleh adiknya sendiri. Dia rela terlihat seperti iblis agar adiknya tetap hidup. Dia rela memikul kebencian dunia agar orang lain tetap bisa bernapas dalam damai. Itachi tidak membela diri, dia tidak menjelaskan, dia juga tidak membersihkan namanya. Dia diam dan membiarkan dunia salah paham tentang dirinya. Dan bukankah ini sangat nyata dalam kehidupan sekarang? Kadang orang yang paling tulus justru adalah orang yang paling sering disalahpahami. Hari ini juga sama, ada orang yang terlihat dingin, keras, atau jauh, padahal sebenarnya mereka sedang menanggung beban yang tidak semua orang tahu. Ada anak sulung yang memendam lelah demi keluarga. Ada ayah yang diam-diam hancur demi anak-anaknya. Ada ibu yang sering disalahpahami padahal diam-diam terus berkorban. Ada orang yang difitnah, dibenci, dijauhi, padahal dia sedang menahan luka agar orang lain tetap utuh. Tidak semua yang diam itu salah. Tidak semua yang dibenci itu jahat. Kadang, mereka hanya terlalu ikhlas sampai tidak sempat menjelaskan luka mereka sendiri. Dalam Islam, kita diajarkan satu hal besar. Jangan mudah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat, karena hanya Allah yang benar-benar tahu isi hati, niat, dan perjuangan seseorang. Itachi mengajarkan kita bahwa pengorbanan terbesar seringkali tidak dipuji, malah dicurigai. Dan orang yang paling tulus kadang justru mati dalam kesalahpahaman.